Tuh, kita apit kanan kirinya sampai usahakan nggak ada udara yang keluar. Tuh, jadi dia menggelembung sendiri. Tuh. Tuh. 1, 2, 3, 4. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali bersama saya, Ibu Ratunya nggak ada, dia lagi nonton TV di kamar. Oke, kali ini adalah video yang mungkin untuk sebagian orang itu lagi ditunggu-tunggu ya. Dan maaf juga sebelumnya, aku mau minta maaf dulu karena aku baru sempet bikin videonya hari ini. Kenapa? Karena kalau buat bikin packingan kayak gitu pasti kan harus ada bahan yang mau di packingnya, jadi nggak kita asal bikin packingan aja. Dan kenapa baru sekarang? Karena si bayam Brazilnya baru aku panen juga hari ini. Kenapa? Karena kemarin untuk si bayam Brazilnya itu nggak ada yang bisa dipanen karena belum cukup untuk masa panennya, jadi baru sekarang bisa dipanennya. Jadi sekarang kita mau bikin packingan. Aku mau kasih tutorial cara aku packing si bayam Brazil, gimana biar bisa dikemas dengan cantik dan rapi seperti di video yang sebelumnya. Jadi kali ini aku mau bikin tutorial packingan bayam Brazil yang super cute, super cantik, bisa untuk memikat para bunda-bunda yang mau belanja. Lihat packingannya kok cantik, gimana caranya? Oke, kali ini aku mau bikin tutorialnya. Stay tune, lihat dulu videonya sampai akhir biar bunda itu paham gimana cara packingnya. Oke, pertama-tama pasti harus ada bahannya dulu. Ini adalah bayam Brazil segar yang baru aku packing. Yang baru aku petik, kemudian aku cuci seperti ini. Tuh, bersih, segar, dia berteksturnya tuh krenyes-krenyes. Kenapa aku cuci dulu? Karena ini akan membuat si bayam Brazilnya nanti saat dikemas itu dia akan segarnya itu lebih lama ya. Karena kalau aku enggak cuci dulu atau langsung dikemas atau enggak dicuci lah, minimal ya enggak dicuci, itu akan mempengaruhi dari kesegaran si tekstur dari daun bayam Brazilnya ini. Jadi aku tuh pernah coba dulu gimana kalau enggak dicuci gimana gitu kan. Ternyata si daunnya itu hanya baru pagi, sore itu udah layu gitu kan. Tapi kalau aku disiram dulu, dibersihin dulu, atau suka aku masukin dulu ke kulkas malam hari, besoknya baru dikemas, itu bener-bener seger dan crunchy banget. Nah, itu manfaatnya kenapa harus dibersihkan terlebih dahulu ya. Selain sehat, bersih juga ya bagus lah kan. Jadi nanti konsumen itu nggak ribet harus cuci dulu, walaupun kita yang ribet, tapi kan kita berikan kenyamanan untuk si konsumennya kita nanti beli. Jadi pas dia beli itu ininya tuh udah bersih, udah seger, udah tinggal hap makan kayak gitu. Kemudian banyak juga yang nanya, Bun, itu pakai kemasannya yang kayak apa? Kok bisa ngegelembung kayak balon gitu? Seperti biasa, aku hanya pakai kemasan untuk es batu yang besar-besar itu loh. Nah, yang kayak gini. Ini tuh ukuran untuk bikin es batu yang jumbo. Tapi harus kemasan plastik es batu yang tebal kayak gini ya. Jangan yang kemasan kayak plastik bawang itu yang tipis, enggak. Kita harus beli yang tebal ya. Tuh, seperti ini. Apa fungsinya? Agar enggak cepet masuk angin ya. Agar enggak cepet peot, jadi si anginnya itu dia stay bertahan beberapa waktu. Jadi aku pakainya plastik yang kayak gini. Ini tuh ukuran berapa ya, aku lupa lagi, 45 ke 10 apa 15 apa 12, pokoknya ukurannya yang kayak gini ya. Ukuran 45 ke 12 kalau nggak salah ya. Tuh, yang tebal kayak gini, plastiknya tebal banget. Lalu aku pakai
solatipnya itu yang ukuran agak besar ya, yang sedang kan ada yang kecilnya, yang biasa, kemudian ada yang agak besar. Kenapa aku pakai yang ini? Agar menjangkau si lebih lebar, si nutupnya itu lebih lebar gitu kan. Lalu aku beli ini juga, ini tuh yang warna hijau. Selain untuk memberi kesan cantik ya, hijau-hijau fresh gitu kan, ini tuh fungsinya untuk lebih merekatkan lagi ya, karena nanti kita akan double rekatnya pakai ini juga. Dan yang paling penting adalah harus pakai label dong, label nama produknya apa. Karena jujur, tidak semua orang itu tahu yang namanya bayam Brazil. Kalaupun ada yang udah tahu, tapi pasti mereka jujur juga belum tahu gimana, seperti apa manfaat dan fungsi dari bayam Brazil itu. Makanya aku bikin label seperti ini. Untuk label itu tergantung bunda-bunda mau bikinnya seperti apa. Aku bikin dasarnya itu hijau, kemudian dipakein tulisan, maaf tulisannya kebalik karena aku pakai kamera depannya dari sini. Nih, aku bacain. Sayur bayam Brazil, sumber protein yang cukup tinggi, mengandung vitamin A, B5, C, asam folat, dan antioksidan. Rutin mengkonsumsi berguna untuk menjaga kesehatan mata, rambut, gigi, kulit, dan meningkatkan imunitas, menurunkan tekanan darah ternyata. Menurunkan tekanan darah dan mencegah osteoporosis dan mengurangi resiko kanker apabila dikonsumsi secara rutin gitu ya. Jadi orang yang tadinya dia enggak mau beli, tapi setelah lihat kemasannya cantik, kemudian komposisi manfaatnya itu bagus juga untuk kesehatan tubuh, pasti aku yakin dia akan beli. Oke, sekarang nggak usah banyak lama karena ini yang bunda-bunda tunggu ya. Gimana cara ngemasnya katanya? Di sini aku gelembungin ini enggak pakai mulut, enggak pakai hawa mulut. Kenapa? Karena itu bakteri ya. Iyalah bakteri, enggak gitu, enggak ya. Kita ambil bayamnya, aku itu selalu dicomot aja ya, enggak digram, enggak di apa-apa, cuma dikira-kira aja. Untuk seukuran segini aku isi setengahnya. Nah, udah. Ini udah diginiin. Lalu kita siapin dulu potongan solatipnya. Kita simpen di sini aja lah, biar tinggal langsung tek. Kalau ada yang punya tempat solatip itu lebih mudah ya, tinggal ambil aja. Sekarang kita tinggal buat ininya gimana kok bisa menggembung. Biasa kan kalau diikat bunda-bunda kayak gini ya menggembungnya ya, tuh kayak gini kan biasanya. Tapi kenapa aku bisa kemas cantik? Caranya seperti ini. Nih, perhatikan, kita buletin ininya biar dia bulat ya, biar nggak penyon-penyon. Lalu kita ambil ujung-ujungnya seperti ini, lalu tilep ke dalam, ke dalam kita ya, gini. Tuh gini. Set pertama, gulungan pertama, kemudian gulungan kedua, set, kita gulung kayak gini, tuh, kita apit kanan kirinya sampai usahakan nggak ada udara yang keluar, tuh, jadi dia menggelembung sendiri, tuh, hup. Nah, set, kita balik. Untuk mempermudah ya, kita pastikan dia merekat sempurna ya, biar agak apa ya, agak pageh gitu kan. Nah, kita ambil satu helai solasi bannya, tempel di tengah. Nah, untuk memudahkan kita nanti bergerak ke kanan kirinya tanpa memegang bagian tengah. Tuh, ini udah ya, disolatip dulu bagian tengah seperti ini. Tuh, kelihatan? Disolatip dulu. Ini kan jelek ya, masih jelek kayak gini. Kita cantikannya sekarang. Rapihin dulu ininya. Kita ambil yang bagian kanan, kita pegang. Lalu ambil satu helai solatip yang udah dipotong ini. Kita tempel di ujung. Nah, seperti ini. Lalu kita tekuk ke bawah.
tekuknya sambil ditarik gini. Tuh, jadi si ujung ininya tuh ngikut. Nah, set kayak gitu. Kita rekapin. Kemudian lakukan hal yang sama di bagian sebelah sini. Kita ambil ya setengahnya, lalu kita tekuk ke bawah sampai habis, sampai dia membentuk lekukannya itu rata. Nah, sesuaiin ya. Nah, dari sini sudah nampak terlihat dia menggelembung. Banyak yang nanya kan kenapa bisa menggelembung dan enggak ada kutub ini di sininya. Ya kayak gini. Tuh, ini udah kelihatan ya. Nah, setelah itu kita pastiin untuk rekatannya lebih kuat. Dengan cara kita merekatnya lagi di sebelah yang kosongnya, kita isi dengan lakban lagi. Tuh, set. Kita putar lalu kita cari yang mana yang belum ke lakban. Soalnya ini tuh harus dipastiin kalau lakbannya tuh benar-benar menutup bagian dari si lekukannya. Kita tambah pakai dengan solatif yang hijau ini. Nah, di sini kita tutup di bagian ujung ini. Set ya. Kita timpa, ambil pertengahannya. Terus kita tarik sampai atas. Tuh, jadi kita double lemnya. Terus kita tarik ke bawah. Tuh, baru deh kita gunting. Sip. Nah, kayak gini. Ini udah kelihatan jauh lebih bagus ya. Tuh. Terakhir kita bikin pakai tambahan labelnya. Nah, kita tempel di sini. Simetris. Set, set. Tada! Sudah jadi. Ini jawaban bunda-bunda sekalian yang nanya gimana cara kemasnya. Nah, ini udah aku jawab ya. Cara kemasnya kayak gini. Bisa ditiru untuk bunda-bunda. Ini bisa dipakai untuk bungkus-bungkus apapun ya. Cara bungkusnya kayak gini. Tuh, ini masih ada penjolnya. Nanti tadi aku kurang narik ke bawah. Nanti bisa ditarik lagi ke bawah pas kita rekatin ke bawah itu ya. Jadi nggak penyon kayak gini. Tapi ini udah jauh lebih bagus ya. Tuh, jadi rapi, nggak ada yang kuncirnya di sini. Ini ditekuk ke sini, ini juga ditekuk ke sini. Jadi bulat menggelembung. Ini kenapa packingannya bisa cantik kayak gini? Karena kalau aku itu mempackingnya juga memposisikan diri aku itu sebagai seorang pembeli ya. Dengan packingnya yang cantik, yang rapi, kemudian produknya juga bersih, segar. Kita sebagai pembeli juga senang dong ya pastinya. Iya seperti itu. Jadi kita tuh sebelum menjual produk yang kita jual, kita posisikan kita diri itu sebagai pembeli. Pembeli itu kita maunya gimana sih kalau menjadi seorang pembeli ya? Aku maunya kayak gini. Aku ingin memberikan kualitas yang terbaik untuk konsumen aku yang setia membeli Bayam Bradil aku. Oke. Jadi kita lakukan hal yang sama ke beberapa kemasan yang lain. Jadi nanti aku mau bungkus dulu kemasan yang lain, ntar kita lihat jadinya berapa kemasan, oke? Bun, sekarang kemasannya udah siap semua. Ini dia hasilnya. Nih, kita dapat banyak. Aku dapat 5 kemasan yang super cantik, cute, dan minul-minul. Nah, seperti ini ya Bunda. Semoga tutorial aku kali ini dengan tema cara packing yang cantik ya bisa menjadi inspirasi dan referensi untuk Bunda berjualan. Cara kemasnya itu seperti ini ya. Semoga bermanfaat, semoga laris manis jualannya, sehat-sehat tentunya dimanapun berada, banyak rezekinya, bahagia, sehat yang paling utama ya Bunda. Jadi sekarang kita akhiri aja videonya karena sudah dari tadi juga. Terima kasih bunda-bunda yang udah ngikutin aku, yang baru follow nih, yang baru followers
Aduh udah belepotan. Yang baru follow dulu, yang baru nonton itu harus follow dulu, subscribe dulu. Jangan lupa like, komen, dan share juga videonya agar video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk hal yang lain sebagainya ya, yang membutuhkan di luar sana. Terima kasih Bunda-Bunda, aku pamit mundur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.